Baiklah, kembali lagi bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Desvinaya dengan NPM A1J021006 dari Prodi Pendidikan Nonformal, dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Di sini saya akan membahas konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah dasar. Yang pertama yaitu pengertian manajemen sekolah dasar. Yang kedua, kerangka manajemen sekolah dasar. Yang ketiga, ruang lingkup manajemen sekolah dasar. Yang keempat, sekolah dasar yang efektif. Yang kelima, fokus manajemen sekolah dasar. Dan yang keenam yaitu penerapan. Yang pertama yaitu pengertian manajemen sekolah dasar. Manajemen sekolah dasar adalah sebuah organisasi yang sosial yang mempunyai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan utama sekolah dasar yaitu memberikan pendidikan yang berkualitas kepada peserta didik di sekolah dasar. Manajemen sekolah dasar merupakan kegiatan yang mengelola atau mengatur sekolah dasar, dengan kata lain yang berarti penggunaan orang-orang dan sumber daya untuk mencapai tujuan sekolah tersebut. Peran manajemen yang dilakukan oleh guru-guru sekolah dasar menurut Marini pada tahun 2014 yang pertama yaitu bekerja sama dengan kepala sekolah dan guru-guru yang lain dalam persiapan dan pengembangan pengajaran, bahan ajar, program, metode, dan penilaian. Yang kedua yaitu berpartisipasi dalam pertemuan yang berhubungan dengan kurikulum sekolah ataupun administrasi serta organisasi sekolah. Yang ketiga, berkontribusi pada seleksi pengembangan profesional dari guru yang lain. Yang keempat, mengkoordinasikan ataupun pekerjaan guru-guru lain. Yang kelima, melakukan pengelolaan kegiatan yang berhubungan dengan kurikulum dan berpartisipasi pada bagian yang dibutuhkan di dalam review dan pengembangan fungsi-fungsi sekolah. Yang terakhir yaitu berpartisipasi dalam tugas administrasi dan orang-orang yang memberikan dukungan serta kepada guru serta mengalokasikan peralatan baik material. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kerangka manajemen sekolah dasar. Kerangka manajemen sekolah dasar. Untuk sekolah dasar itu harus meliputi pernyataan eksplisit mengenai kewajiban ataupun tanggung jawab semua pegawai sehubungan dengan manajemen pembelajaran siswa dan kurikulum. Manajemen kurikulum meliputi semua anggota komunitas sekolah dasar yang bekerja sama sebagai sebuah tim. Pekerjaan dalam sebuah tim di sekolah dasar merupakan hal yang penting, terutama antara pemerintah dan pegawai sekolah dasar, antara pegawai sekolah dasar, serta pegawai dan orang tua. Kerangka manajemen sekolah dasar. Jadwal prosedur untuk perencanaan anggaran tahunan sekolah. Yang pertama, peran kepala sekolah di dalam penyusunan anggaran. Yang kedua yaitu laporan yang diinginkan dari kepala sekolah mengenai kinerja sekolah secara umum dan pengeluaran anggaran. Yang ketiga yaitu wewenang yang didelegasikan kepala sekolah. Yang keempat, pengaturan untuk melakukan otorisasi pembayaran. Yang kelima, menyetujui prosedur untuk mengisi kekosongan pegawai tersebut. Yang keenam, pengaturan manajemen pada saat ketidakhadiran kepala sekolah. Ruang lingkup manajemen sekolah sangatlah luas yang meliputi elemen-elemen. Yang pertama, perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pengarahan, pengontrolan, pengordinasian, pembuatan keputusan, evaluasi, serta kegiatan-kegiatan dan program-program. Manajemen sekolah dasar meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama yaitu perencanaan semua kegiatan dan program sekolah dasar. Yang kedua, distribusi kegiatan akademik. Yang ketiga, persiapan anggaran tahunan yang menunjukkan penerimaan ataupun pengeluaran. Yang keempat, persiapan jadwal kegiatan. Yang kelima, penyediaan pegawai. Yang keenam, penyediaan peralatan dan furnitur termasuk pemeliharaan perbaikan. Yang ketujuh, penyediaan buku untuk perpustakaan sekolah. Yang kedelapan, pemeliharaan catatan. Yang kesembilan, pengawasan kelas secara reguler 10 pengaturan
pengaturan ujian setiap bulan, setiap semester, dan setiap tahun. Yang ke-11, promosi siswa kelas yang lebih tinggi, koordinasi pekerjaan guru, dan lain-lain. Sekolah dasar yang efektif merupakan sekolah yang memenuhi kebutuhan yang didefinisikan secara lokal dan sumber daya yang ada dan menjamin bahwa siswanya datang secara teratur dan memiliki hasil tes yang baik. Karakteristik sekolah dasar yang baik menurut Marini pada tahun 2014 sebagai berikut. Yang pertama, kepemimpinan kepala sekolah yang memiliki tujuan. Yang kedua, keterlibatan kepala sekolah. Yang ketiga, keterlibatan pegawai sekolah di dalam perencanaan. Yang keempat, konsistensi, keberlanjutan, dan kemajuan di dalam kegiatan pengajaran. Yang kelima, pendekatan pembelajaran yang terstruktur. Yang keenam, pengajaran yang menantang secara intelektual. Yang ketujuh yaitu lingkungan yang berpusat pada pekerjaan dan iklim kerja yang positif. Yang ke-9 yaitu komunikasi yang baik antara guru dan siswa. Yang ke-10, keterlibatan orang tua dan masyarakat. Yang ke-12 yaitu pekerjaan yang ditujukan dan bernilai. Fokus manajemen. Manajemen sekolah dasar merupakan proses di mana kepala sekolah dasar selaku administrator bersama atau melalui orang lain berupaya mencapai tujuan institusional sekolah dasar secara efisien. Fokus manajemen sekolah dasar adalah memberikan bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara, dan anggota umat manusia, serta mempersiapkan siswa untuk mengikuti pendidikan menengah. Penerapan. Pembahasan terakhir yaitu tentang penerapan. Untuk meningkatkan mutu lembaga pendidikan, ada 5 hal yang harus diterapkan menurut Baharudin pada tahun 2010. Yang pertama yaitu pengembangan ataupun perbaikan kurikulum yang berbasis kompetensi. Yang kedua, memperhatikan kondisi kebutuhan siswa dan masyarakat. Yang ketiga, sistem evaluasi yang ada hendaknya dirancang dengan berbasis keahlian peserta didik. Ini berarti sistem pendidikan yang dijalankan lebih menitik beratkan kepada pengukuran kemampuan peserta didik pada ranah psikomotor daripada hanya sekedar memiliki dan mengetahui pengetahuan dan keahlian yang diajarkan pendidik. Yang keempat yaitu perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan dan ketersediaan bahan ajar, dan yang kelima yaitu menambah intensitas pelaksanaan pelatihan atau training bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Baiklah, itu dia presentasi dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.